Puji Tuhan, haleluya. Selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita kembali akan melakukan ibadah. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita mau menyembah dan memuliakan Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Amin. Agung dan mulialah Tuhanku. Sempurnalah perbuatan tanganmu yang berkuasa atas dunia dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tanganmu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuji Engkau seumur hidupku. Haleluya, amin. Haleluya, glory. Agung dan mulialah Tuhanku. Haleluya Yesus. Sempurnalah perbuatan tanganmu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tanganmu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuji Engkau seumur hidupku. Amin. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Amin. Haleluya. Sembah Kau Allah yang maha besar. Haleluya. Sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya Yesus. Glory, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Terpujilah ya Tuhan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Untuk kami Tuhan bisa memuji, menyembah Engkau Tuhan.
Biar Tuhan Engkau urapi kami, layakkan kami, agar supaya Tuhan puji-pujian kami bisa naik di hadapan Engkau. Engkau saja yang dipermuliakan, Engkau saja yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan Tuhan kebaktian kami ini dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah semuanya berjalan dengan lancar. Semuanya Tuhan kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Semua yang terlibat di dalam acara Tuhan, pada kebaktian pada malam hari ini, biar Tuhan Engkau berikan hikmat, kemampuan, agar supaya Tuhan kami bisa bekerja sama untuk memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepadamu. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Yesus di hati tiada susah. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus di hati tiada susah, tiada sedih. Yesus di hati, Yesus di hati tiada susah. Glory, haleluya. Yesus di hati, Yesus di hati tiada susah, tiada sedih. Yesus di hati, Yesus di hati tiada susah. Glory, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Puji, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Yesus di hati, amin. Yesus di hati tiada susah, tiada sedih. Yesus di hati, amin. Yesus di hati tiada susah. Glory, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Puji, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Puji, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, amin. Percaya pada Yesus, amin. Percaya pada Yesus itulah untukku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untukku. Hidup senang selamanya. Percaya pada Yesus, percaya pada Yesus itulah untukku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untukku. Hidup senang selamanya. Percaya, percaya pada Yesus itulah untukku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untukku. Hidup senang selamanya. Inilah untukku dalam dunia yang gelap. Jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Inilah untukku dalam dunia yang gelap. Jika di hatiku Yesus tinggal terpercaya. Percaya pada Yesus itulah untukku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untukku. Hidup senang selamanya. Inilah untukku dalam dunia yang gelap. Oh, jika di hatiku Yesus tinggal
Yesus tinggal. Inilah untukku, inilah untukku dalam dunia yang gelap. Oh, jika di hatiku Yesus tinggal tetap, di hatiku Yesus tinggal tetap. Jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Glory, haleluya. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah makanan rohani kita. Dan firman Tuhan itu adalah pelita hidup kita. Haleluya. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Apapun masalah yang ada di dalam hidup saudara, beban, persoalan, masalah, serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Dia sanggup menolong saudara dan saya. Dan saat ini firman Tuhan akan ditabur. Biar Tuhan Engkau urapi kami, layakkan kami, agar supaya Tuhan firman-Mu Tuhan masuk di dalam hati kami. Dan biar Tuhan kami Tuhan haleluya yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan kami Tuhan cuma jadi pendengar, tapi biarlah Tuhan firman-Mu berlaku bagi hidup kami. Dan biarlah Tuhan kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Glory, haleluya Yesus, haleluya. Bila hati kita, oh haleluya Yesus, haleluya Yesus, amin. Oh haleluya Yesus, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Bila hati kita lemah tak berdaya, iman kita bagai tembok roboh. Haleluya, amin. Hanya ada satu harapan yang pasti, dan perkasa sampai selamanya. Haleluya. Bila hati kita, amin. Bila hati kita, amin. Haleluya. Lemah tak berdaya. Iman kita
Haleluya. Tibalah saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau melihat kerinduan hati kami. Kami rindu selalu dikuatkan dengan firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Engkau pakai hamba-Mu Tuhan. Urapi dia dengan kuasa-Mu. Agar supaya Tuhan hanya berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan kami yang mendengar Tuhan dikuatkan, diberkati Tuhan. Karena Tuhan kuasa daripada-Mu Bapa. Kami Tuhan siap mendengar firman-Mu Tuhan. Layakkan kami ya Tuhan, agar supaya Tuhan kami layak menerima akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-pujilah Tuhan Engkau Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan mengalaskan permintaan doa kami ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yakin kalau kita adalah orang-orang yang beruntung di dalam Tuhan? Haleluya, kita yakin bahwa dalam keadaan situasi apapun yang terjadi, kita masih tetap bisa katakan bahwa kita adalah orang-orang yang beruntung. Kita adalah orang-orang yang memiliki janji daripada Tuhan Yesus, yang adalah nama di atas segala nama yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Saya mengucap syukur buat kesempatan yang masih diberikan kepada saya untuk boleh kita sama-sama merenungkan lagi kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini. Mari Bapak Ibu, saat malam hari ini kita akan belajar tentang tetap kuat di masa yang berat. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Efesus yang ke-6. Efesus yang ke-6 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-13. Sekali lagi Efesus yang ke-6 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-13. Mari sama-sama kita bacakan dengan perikop perlengkapan rohani. Ayat yang ke-10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kitab Efesus ini adalah kitab atau suratan yang ditujukan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Dan suratan-suratan ini juga ditulis oleh Paulus ketika Paulus sedang ada di dalam masa yang berat. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini tetap kuat di masa yang berat. Paulus sendiri tahu apa itu mengalami masa yang berat. Bahkan ketika menulis surat ini pun dia sedang berada di dalam penjara di kota Roma. Jadi betapa dia mengalami masa yang sulit. Tetapi kita melihat Rasul Paulus mampu menguatkan jemaat-jemaatnya yang ada di Efesus melalui surat-surat yang kita baca pada saat malam hari ini. Sedikit tentang kitab Efesus ini adalah kitab yang berfokus kepada tubuh Kristus atau gereja Tuhan, yaitu kita yang adalah bait rohani. Dan salah satu tujuan Paulus menulis kitab ini adalah untuk menguatkan orang-orang percaya dalam kasih dan iman mereka dalam Kristus. Ditekankan untuk menguatkan saudara. Jadi Paulus mengerti betul bukan hanya dirinya sendiri mengalami masa yang berat, melainkan jemaat-jemaatnya pun mengalami masa-masa yang berat dalam kehidupan mereka mengiring akan Tuhan. Dan sebagaimana kita juga adalah orang-orang yang menerima panggilan surgawi. Kalau kita membaca kitab Efesus ada 6 pasal, di mana pasal yang pertama sampai yang ketiga tentang panggilan surgawi kita adalah orang-orang pilihan. Sedangkan pasal 4 sampai pasal yang ke-6 adalah bagaimana respon kita dengan sikap atau kelakuan hidup kita di dunia ini.
Dan pasal yang ke-6 ini adalah pasal puncak yang diuraikan oleh Paulus bahwa gereja, pribadi kita lepas pribadi, mengalami peperangan rohani. Oleh sebab itu, Paulus menasihatkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Efesus untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Di sini maksud Paulus tentu bukan kuat secara fisik, tetapi rohani atau batiniah kita. Ayat yang ke-10, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi kekuatan kita bukan berdiri atas diri kita sendiri, bukan berdiri atas kekuatan kita, tetapi di atas kekuatan kuasanya. Amin. Jika rohani atau batiniah kita kuat, walaupun tubuh jasmani kita sakit pun, kita akan mampu menghadapi sebesar apapun tantangan kita. Ya, Paulus ingatkan supaya kita kuat di dalam kuasa Tuhan. Kuasa apa? Dalam Filipi 3 ayat yang ke-10, di sana dikatakan, yang ku kehendaki. Rasul Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi kuasa inilah yang Paulus rindu alami secara pribadi. Kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian, kuasa yang begitu besar. Ya, kerinduan Paulus dalam pengiringan kepada Tuhan untuk setiap hari lebih mengenal Yesus, lebih lagi mengenal Yesus yang telah memilihnya. Orang yang ingin mengenal seseorang dengan baik, pasti ia akan berusaha mencari orang itu, bertemu muka dengan orang itu, berbicara dan tatap muka dengan orang itu. Kalau hanya bertemu sekali-sekali, tidak akan bisa kita kenal dengan baik. Dan inilah Paulus ingin mengenal Yesus secara utuh, sehingga ia katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Dia. Dan kalau kita renungkan dalam hidup kita, ketika kita belajar mengenal Tuhan, kita akan menemukan kekuatan di dalam kuasa Tuhan. Amin. Kuasa itulah yang sangat kita juga ingin alami dalam kehidupan kita. Haleluya. Kuasa yang kita rasakan, yang kita alami ketika kita mau bersatu dengan Kristus. Pengenalan yang benar akan Kristus seharusnya membawa kita ke dalam hidup yang bertobat setiap hari. Setiap hari sampai kita semakin diperkuat, sampai kita menjadi sempurna. Kalau kita tidak memiliki kerinduan, tidak memiliki keinginan untuk mengenal Tuhan, mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita, tidak ada keinginan itu, maka mustahil kita akan mampu memiliki kekuatan di dalam kuasanya Tuhan. Yang ada mungkin kekuatan dari diri kita sendiri yang sebatas hanya kekuatan pikiran manusiawi kita. Dan keinginan untuk mengenal Sang Pencipta adalah kunci untuk mengalami kuasa Allah di dalam hidup kita. Dalam perjanjian lama sama-sama kita mengenal sosok Ayub. Kalau bicara tentang masa yang berat, Ayublah yang boleh kita katakan luar biasa mengalami. Dan dia telah berhasil bertahan sampai mendapatkan berkat yang luar biasa. Seorang Ayub, tidak pernah dia sangka dia mungkin akan menghadapi masa-masa yang berat itu tiba-tiba datang dalam kehidupannya. Dia menikmati hidupnya dengan nyaman, dengan baik, hari demi hari pun seperti demikian, dengan baik, dengan aman dalam perlindungan Tuhan. Tetapi tiba-tiba tidak pernah dia pikirkan masa yang berat itu datang. Dalam satu hari, masa yang sulit itu tiba-tiba mengambil seluruh kehidupannya, mengambil seluruh aspek dalam kehidupannya di sekitarnya. Hanya nyawanya saja yang tinggal. Nah saudara, kita bayangkan bagaimana kalau kita mengalami kehidupan yang seperti demikian. Di tengah-tengah wabah yang sekarang saja rasanya sudah sangat menyulitkan. Apalagi kalau mengalami posisi seperti Ayub. Bahkan mungkin kita, kalau kita alami, tidak lagi ada alasan buat kita untuk hidup. Mungkin kita akan berpikir untuk mengakhiri hidup kita. Karena gak ada gunanya lagi hidup kita. Semua pergi, semua hilang. Tetapi lihat, Ayub mengenal Tuhan secara pribadi. Ayub mengenal siapa Allahnya. Dalam masa-masa berat dalam hidupnya, ia sampai mengatakan, ia tahu jalan hidupku. Amin. Ia tahu jalan hidupku. Tuhan tahu jalan hidup kita.
Sehingga seandainya pun Tuhan menguji kita, kita akan timbul seperti emas. Ayub yang ke-23 ayat yang ke-10. Luar biasa, masa berat yang dialami Ayub tidak membuat dia kehilangan kepercayaan, melainkan semakin berkuat. Dan bayangkan penderitaan yang seberat itu ia alami, tetapi ia tetap mampu mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dalam masa-masa yang berat yang kita alami saat-saat ini, Paulus menasihatkan kita kembali dalam Efesus yang ke-6 ini agar kita kuat dalam 3 hal. Yang pertama, pada ayat yang ke-10, Paulus menasihatkan kita untuk kuat, untuk tetap berdiri teguh. Ayat yang ke-10 kita baca, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Kuat untuk tetap berdiri teguh atau bertahan dalam iman. Yakobus 1 ayat yang ke-12 di sana juga dia katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Ayat tersebut katakan berbahagia saudara. Berbahagia kalau kita bertahan dalam pencobaan. Jadi artinya kalau kita tidak bertahan dalam pencobaan, Tuhan tidak menjamin kebahagiaan hidup kita. Haleluya. Dalam hidup kita pasti akan ada masa-masa yang berat. Seberapa lama umur kita hidup, Tuhan berikan waktu, selalu akan ada masa berat yang kita hadapi setiap hari. Jadi jangan kita berharap hidup kita ini gak ada masa yang berat. Tetapi Allah mau kita bertahan. Bertahan di dalam Tuhan. Bertahan artinya kita mempercayai Tuhan dan tidak bergeser sedikit pun. Seperti orang yang berdiri, dia tidak akan menggeserkan kakinya 1 senti pun dari posisinya. Itulah berdiri dengan teguh, bertahan. Jangan kehilangan kepercayaan kita kepada kuasa Tuhan. Jangan kehilangan fokus kita kepada Tuhan. Dan sebagai contoh adalah 3 pemuda Ibrani di dalam kitab Daniel. Ketika mereka dihadapkan pada waktu yang berat, masa yang berat. Ketika tiba-tiba datang perintah untuk menyembah kepada patung. Mereka dihadapkan kepada hal yang sangat berat. Yang taruhannya tentu nyawa mereka sendiri. Pilihan yang berat. Tetapi akhirnya mereka memilih untuk tetap berdiri teguh dan mempertahankan iman mereka kepada Tuhan. Bahkan sambil memikirkan setiap resiko terburuk, mereka sempat katakan, sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak melepaskan kami, tidak menolong kami, tetapi kami tidak mau menyembah kepada Allah yang bukan Tuhan. Amin. Ketika tiba-tiba ada larangan untuk beribadah kepada Allah yang selama ini kita sembah, apakah yang akan kita lakukan? Tetapi mereka tetap mempertahankan iman mereka. Mereka memilih menyembah Tuhan. Dan lihat Allah sendiri yang membela mereka. Dan Allah akan terus izinkan masa-masa berat dan ujian untuk membawa hidup kita sampai tahap tahan uji. Amin. Dalam Yakobus pertama tadi, sampai kita menjadi orang-orang yang tahan uji. Mau tidak mau, suka tidak suka, pengiringan kepada Tuhan akan membawa kita semakin hari persoalan lewat persoalan, masa berat lewat masa berat, akhirnya membuat kita semakin tahan uji. Haleluya. Dan yang kedua, Paulus menasihatkan agar kita kuat untuk melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat yang ke-11 sampai yang ke-17 kita baca, kita simak. Ayat yang ke-11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap,
berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Haleluya. Dalam situasi yang berat kehidupan kita, sayangnya iblis tidak berhenti menggoda kehidupan manusia, terlebih orang-orang percaya. Ia tidak kenal waktu untuk selalu mengganggu kehidupan kita, karena ia tahu waktunya singkat. Ya, iblis berusaha menarik orang-orang percaya untuk tidak lagi dekat kepada Tuhan, untuk semakin menjauh daripada kasih karunia Tuhan, sehingga akhirnya kita mundur daripada Tuhan dan jatuh, sehingga kita dibawa dalam kegelapan kekal bersama-sama dengan iblis. Dan sayangnya lagi, iblis menggunakan tipu muslihat. Tipu muslihat di sini dipakai kata metodia, yang akhirnya menjadi kata metode atau cara. Jadi iblis menyerang manusia ini tidak main-main, mereka pakai cara. Ya saudara, dengan tipu muslihat, dengan metode. Dan banyak sekali bentuk tipu muslihat yang dilancarkan oleh iblis kepada kehidupan orang-orang percaya. Salah satunya bentuk tipu muslihat iblis adalah intimidasi. Dan Paulus menasihatkan agar kita sadar dan menghadapi intimidasi kuasa kegelapan yang selalu mencoba memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena dengan atau tanpa kita sadari, selalu iblis intimidasi kehidupan kita. Nah, apa saja intimidasi iblis dalam kehidupan orang percaya? Yaitu ia mengintimidasi supaya kita mengabaikan perintah firman atau menunda untuk melakukan firman Tuhan. Lalu intimidasi yang kedua, ia mengintimidasi dengan menuduh perbuatan dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Dan ia juga mengintimidasi dengan selalu menyajikan pilihan-pilihan yang mengenakan bagi daging kita, sehingga kita terus memilih melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan firman. Dan pada akhirnya pikiran kita terseret seolah-olah kita tidak layak menjadi pengikut Yesus, sehingga kita akan mundur daripada Dia. Dan ternyata ini terjadi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap saat peperangan rohani ini yang kita hadapi. Ya saudara, tipu muslihat iblis setiap hari kita harus sadari. Dan tipu muslihat juga adalah berupa tembok-tembok keangkuhan yang dibangun dalam pikiran kita sedemikian rupa sehingga menghambat pengenalan akan Tuhan. Dalam 2 Korintus 10 ayat yang ke-3 sampai 5 bahkan Paulus menyadari hal ini, tetapi dia katakan, aku menawan segala pikiranku, menaklukkannya di bawah Kristus. Pikiran-pikiran yang menghambat kita mengenal Tuhan. Segala tembok-tembok keangkuhan, argumentasi, segala pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan yang akhirnya menghambat pengenalan kita kepada Tuhan. Tapi Paulus katakan taklukkan itu di bawah Kristus. Taklukkan segala pikiran kita, serahkan pikiran kita hanya kepada pikiran-pikiran yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan tipu muslihat yang paling jelas terlihat adalah berupa ketika firman Tuhan mulai diputar-balikan dalam pikiran kita ya. Jadi saya katakan tadi begitu banyak tipu muslihat, bentuknya itu banyak. Tipu muslihat iblis dalam kehidupan orang-orang percaya. Dia tidak menyerang kita dengan keadaan yang menakutkan, dengan begitu terlihat jelas, tidak saudara. Tetapi dengan tipu muslihat, dengan intimidasi tadi, dengan membangun tembok-tembok dalam pikiran kita. Dan yang terakhir dengan cara membangun pikiran untuk kita memutarbalikkan firman Tuhan. Kata siapa kita tidak bisa memutarbalikkan firman, saudara? Ya, ini adalah cara kerja iblis. Kalau kita lihat dalam Kejadian, ketika Hawa jatuh dalam dosa karena firman yang diputarbalikkan oleh si ular itu. Ketika Yesus dicobai, memulai pelayanannya juga, setelah dia berpuasa, iblis kembali memutarbalikkan firman. Dikatakan segala kemewahan, kemegahan dunia ini akan kuberikan kepadamu. Padahal dunia ini bukan milik iblis. Tetapi itulah cara kerja iblis. Jadi kalau di dalam diri kita mulai berargumentasi,
bahkan kita mulai meragukan firman yang pernah kita terima, maka berhati-hatilah. Karena bisa jadi kita sedang terkena serangan tipu muslihat dari si jahat, yang tentu saja tidak kita sadari, saudara. Oleh sebab itu mari kita sadar dan berjaga-jaga, dan kita mau terus memperkuat. Yang pertama tadi supaya kita kuat untuk bertahan. Dalam masa-masa yang berat kita tetap kuat untuk bertahan, tetap berdiri teguh. Tidak terlena, tidak terjatuh, tidak tersungkur, tetapi kita tetap kuat berdiri teguh. Lalu yang kedua, supaya kita tetap kuat untuk melawan tipu muslihat dari si jahat. Dan bagaimana caranya kita bisa melawan tipu muslihat itu? Dalam ayatnya yang ke-14, dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudara, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, atau mungkin pakaian perang. Tidak cuma hanya satu, tidak cuma hanya perisai atau baju zirah atau cuma hanya pedang, tidak. Firman Tuhan katakan kenakan seluruhnya. Kebenaran, keadilan, kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman dan keselamatan dan firman Allah. Kenakan itu dalam diri kita. Ketika kita ada di tengah medan perang, tentu kita tidak berdiri dengan tangan kosong, bukan? Ketika kita sadar bahwa kita sedang menghadapi peperangan, ketika perlengkapan itu diberikan, mari terima dan pakai itu, lengkapi diri kita. Jangan biarkan diri kita buka celah bagi panah api dari si jahat itu. Jangan biarkan iblis mengintimidasi kita. Jangan biarkan iblis mencari kelemahan kita, menuduh kita. Lawan dia, firman Tuhan katakan, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Jadi segala bentuk intimidasi sekecil apapun, lawan itu. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh kasih karunia Tuhan. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan yang ketiga, Paulus menasihatkan agar kita kuat untuk berdoa di setiap waktu. Kita baca ayat yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Tetap berdoa bagaimanapun keadaannya. Ya, kita sering dengar memulai sesuatu itu lebih mudah daripada mempertahankannya. Dan yang dibutuhkan adalah ketekunan dan kesetiaan. Berdoa dengan tidak keputusan. Ya. Berdoa dengan segala keadaan, baik keberkatan maupun penderitaan. Benarkah kita alami? Benarkah kita lakukan? Mungkin dalam keadaan seperti sekarang ini ya, ketika wabah yang menyerang seluruh dunia, mau tidak mau kita pasti akan berdoa. Sungguh-sungguh kita akan berdoa kepada Tuhan. Ya, sangat keterlaluan kalau dengan keadaan seperti ini kita tetap tidak mau berdoa, tidak mau merendahkan diri. Sangat keterlaluan, tetapi pasti dalam keadaan ini semua orang mau tidak mau akan berdoa. Ya, suka tidak suka. Terlepas bagaimana motivasinya berdoa. Tetapi bagaimana ketika wabah ini berakhir? Bagaimana ketika masa yang berat itu berakhir? Kita mengalami kelegaan. Apa yang terjadi? Apakah persekutuan kita dengan Allah dalam doa itu juga ikut berakhir? Mari jadikan itu perenungan buat kita. Jadikan ini sebagai perenungan bahwa jangan sampai kita hanya berdoa, kita hanya bersekutu ketika kita mengalami masa yang berat. Kalau seperti itu maka bisa jadi Allah izinkan terus menerus masa yang berat itu supaya kita terus menerus mencari Tuhan. Tetapi alangkah melelahkannya, bukan? Ya, Allah dengan kasih karunia-Nya terus dia bersabar akan kehidupan kita, dia menanti kita, menanti kesetiaan kita. Mungkin hari ini kita tidak berhasil, besok kita mencoba lagi, Tuhan berikan kemampuan. Mungkin besok kita lalai, lusa Tuhan berikan lagi kita kemampuan. Dia begitu sabar sampai kita mampu menjalankan sepenuhnya, seutuhnya dengan konsisten. Ya, bicara tentang konsistensi, kita tahu Daniel dalam sehari 3 kali ia berdoa. Konsistensinya ia lakukan setiap hari. Ya, apakah kita mampu lakukannya setiap hari?
atau hanya di masa-masa tertentu, di hari-hari tertentu. Ini berbicara tentang hubungan yang kuat. Hubungan yang kuat. Berdoa dan berjaga-jaga setiap waktu di dalam doa dan berdoa juga bagi orang lain. Ketika kita kuat berdoa, maka kita telah menang dalam setiap ujian yang berat. Amin. Ketika kita telah berdoa, tetap berdoa, konsisten melakukannya, maka kita telah menang dalam setiap ujian-ujian kita. Kita telah mengalahkan masa-masa yang berat itu. Karena di dalam doalah terletak kekuatan kita. Amin. Dalam Filipi 4 yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Jadi Paulus katakan segala perkara dapat kita tanggung. Amin. Jadi mari dalam masa-masa yang berat ini jangan kita pikir ini penghukuman, tetapi merupakan jalan kehidupan, jalan menuju kehidupan bagi kita. Ya, pengikut Kristus bukan mencari zona nyaman, tetapi kita mencari perkenanan firman Tuhan. Dan demikianlah perenungan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mari kita dorong diri kita sendiri sambil meminta pertolongan Roh Kudus supaya kita kuat menghadapi apapun, saudara. Jangan kita berharap orang lain yang mendorong kita. Jangan kita berharap orang lain yang menguatkan kita. Karena manusia bahkan hamba Tuhan sekalipun hanya terbatas mampu menguatkan kita, mampu mendorong kehidupan kerohanian kita. Bahkan yang dapat kami berikan pun hanyalah mungkin dorongan-dorongan kekuatan manusia yang sifatnya hanya sebentar dan sementara, saudara. Tetapi jika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, berusaha menguatkan diri kita, setiap hari meminta pertolongan Roh Kudus, maka Allah yang penuh kasih itu tidak akan pernah membiarkan kita di dalam kelemahan-kelemahan kita. Amin. Dia tidak akan membiarkan kita dalam ketidakmampuan. Asalkan kita berjuang, libatkan Roh Kudus, bekerja samalah dengan Roh Kudus. Minta Tuhan kekuatan untuk menjalani hari demi hari, saudara. Setiap hari, karena kita tidak pernah tahu kapan masa yang berat itu datang. Setelah wabah ini berakhir pun, kita akan tetap mengalami masa-masa yang berat. Bukan berarti keberatan kita lepas, tetapi kita akan tetap menghadapi masa yang berat setiap hari, saudara. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Dan yang menjadi masalah bukanlah apa yang di sekitar kita, tetapi apa yang ada di dalam kita, saudara. Karena apa yang di dalam kita itu menentukan sikap kita menghadapi setiap masa yang berat yang Tuhan luaskan dalam hidup kita. Menentukan kekuatan kita di dalam menghadapi masa yang berat itu. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau hadir dalam setiap masa dalam hidup kami. Engkau hadir dalam setiap waktu dalam hidup kami dan Engkau memperhatikan kami, Tuhan. Tidak Engkau biarkan kami sendiri. Haleluya Yesus. Dalam keadaan-keadaan yang sulit seperti sekarang ini, mari kita pilih untuk tetap membuka mulut kita memuji Tuhan. Mari kita memilih untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Mari kita pilih untuk kita tetap berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kita kembali menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kuatkanlah kepercayaan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami mau kuatkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Sebab hanya Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Katakan Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Sebab ada Engkau yang beserta dengan kami. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Engkaulah
tidak mau goyah Tuhan. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Kaulah kekuatanku. Haleluya Yesus. Engkaulah kekuatanku. Haleluya. Tempat berlindung. Amin. Haleluya.
kepercayaan kami Tuhan. Kami mau bawa diri kami untuk terus kami bertahan di dalam masa-masa yang berat dalam hidup kami Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, kuatkan kami Yesus. Karena kami tidak mampu berjalan tanpa Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kuatkan kami di dalam kuasa-Mu Tuhan. Kuatkan kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Apapun yang kami alami. Penderitaan, ujian, pencobaan, sakit, penyakit. Jalan buntu Tuhan. Kekurangan, bahkan kelaparan Tuhan mampukan. Kuatkan umat-umat-Mu dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Biar di masa-masa yang berat pun kami tetap dapat mengucap syukur. Kami tetap dapat menaikkan puji-pujian di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Supaya kami menjadi umat-umat yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Untuk kami boleh merenungkan lagi firman Tuhan. Untuk kami boleh lagi memuji Tuhan. Waktu yang ada begitu berharga dan kami mau pakai terus setiap waktu yang ada Tuhan. Jangan biarkan kami jemu, jangan biarkan kami bosan, jangan biarkan kami melalaikan setiap persekutuan kami kepadamu Yesus. Karena tidak selamanya waktu itu ada bagi kami. Tidak selamanya ada waktu bagi kami untuk kami dapat memuji Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus tolong kami semua. Menolong setiap umat-Mu dimanapun kami berada. Melalui setiap peristiwa yang terjadi saat-saat ini. Melalui masa-masa berat yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami orang-orang percaya Tuhan. Tuhan Yesus kuatkan kami, tolong kami, Roh Kudus mendampingi kami. Berjalan bersama dengan kami Tuhan, memberitahukan hal-hal yang harus kami lakukan. Yang seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami salah mengambil keputusan. Jangan biarkan kami ragu. Jangan biarkan kami tawar hati Tuhan. Jangan biarkan kami kecewa dengan keadaan. Tetapi sebaliknya kami mau memperkuat percaya kami. Dengan cara kami terus mau mencari Tuhan. Mencari kekuatan wajah-Mu Tuhan. Mencari kekuatan kuasa-Mu Yesus. Sebab kami yakin ketika kami mengalami itu Tuhan, mengalami kuasa Engkau, maka kami akan mampu menghadapi apapun yang Tuhan luaskan dalam hidup kami. Tuhan Yesus tolong kami, tolong bangsa dan negara kami dalam peristiwa yang terjadi Tuhan. Biar kemurahan Tuhan terus Kau curahkan bagi kami, bagi bangsa kami, bagi umat-Mu Tuhan. Terus Tuhan curahkan kasih karunia untuk kami supaya kami terus makin mendekat. Bahkan bagi orang-orang yang belum percaya supaya berbalik dari jalan-jalan yang jahat dan kembali kepada Allah yang benar. Tuhan Yesus, terus Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh memperbaiki hidup kami, memperbaiki diri kami Tuhan, supaya kami didapati layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap umat-umat Tuhan, saudara-saudara seiman kami mungkin yang mengalami sakit penyakit. Tuhan Yesus, tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan Yesus yang menjamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan yang besar, kuasa Tuhan yang kuat itu Tuhan menjamah setiap umat Tuhan yang sakit. Bahkan setiap hal yang Tuhan luaskan, mungkin kesembuhan belum menjadi bagian kami, tetapi Tuhan kuatkan hati kami. Tuhan tegarkan jiwa kami untuk kami tetap dapat memuji Tuhan. Melihat bahwa perbuatan Tuhan dalam hidup kami selalu mendatangkan kebaikan. Haleluya Yesus. Kami berdoa buat Bapak Gembala kami, beserta dengan keluarga yang ada, bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan yang telah beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami yakin kami semua telah menerima berkat yang daripada Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh membuka hati kami untuk firman Allah mengubah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau akhiri setiap rangkaian ibadah kami pada saat malam hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Amin.